Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat semua. Baiklah, di sini Pak Guru akan melanjutkan pelajaran IPA tentang atom dan struktur atom. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi kemarin, ya. Kita kemarin sudah belajar tentang klasifikasi zat dan perubahannya, dimana kita sudah membahas tentang sifat dari zat padat, zat cair, dan gas. Nah, sekarang Pak Guru lanjutkan tentang atom dan struktur atom. Atom dan struktur atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu zat yang tidak dapat terlibat dalam suatu reaksi kimia, ya. Di contohnya seperti ini. Pak Guru mempunyai sebatang kayu. Kayu itu Pak Guru potong jadi 2. Kemudian Pak Guru potong lagi jadi 2. Potongannya saya potong lagi jadi 2, dan seterusnya. Sampai Pak Guru tidak dapat memotong lagi kayu tersebut. Jadi Pak Guru mendapatkan bagian yang paling kecil. Nah, bagian yang paling kecil Pak Guru tidak dapat memotong lagi, itulah yang disebut dengan nama atom. Ya, saya kira bisa dipahami. Istilah dan teori atom dikemukakan oleh John Dalton pada awal abad ke-19 dengan menguak kembali hipotesis atau dugaan bangsa Yunani tentang atom di atas tadi. Nah, teori ini direvisi lagi pada akhir abad 19 melalui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa atom terdiri atas elektron dan proton. Atom terdiri atas proton dan elektron, atau elektron dan proton. Elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif. Dan di awal abad ke-20 ditemukan bahwa atom mengandung neutron yang bermuatan netral atau nol. Kalau di awal abad 19 tadi, ya, di akhir abad 19 atom itu ada proton, ada elektron, maka di awal abad ke-20 ditambah lagi, di dalam atom ada yang namanya neutron. Jadi ada 3 komponen atau 3 bagian atom. Ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Nah, dengan menggunakan mesin tevatron. Jadi penyelidikan ini dengan menggunakan mesin tevatron. Center of European Nuclear Research di Swiss berhasil menemukan komponen penyusun proton dan neutron, yang kini diketahui bahwa di dalam proton dan neutron ada quark, ada leptons, ada neutrinos, ada foton, ada hadron, dan lain-lain. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari proton dan neutron. Model atom yang digunakan saat ini mengacu pada model atom Rutherford Bohr. Ya, ini 2 orang, ada Rutherford, ada Bohr. Dia menyelidiki atom secara bersamaan. Nah, yang menemukan bahwa partikel dasar suatu atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Proton dan atom berada pada inti atom atau nukleus yang dikelilingi oleh elektron. Jadi yang berkeliling mengelilingi inti atom atau nukleus adalah elektron. Yang ada di dalam nukleus adalah proton dan neutron. Inti atom memiliki diameter antara 1 kali 10 pangkat min 13 hingga 1 kali 10 pangkat min 12 cm. Proton memiliki muatan positif sebesar positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom,
Sedangkan elektron memiliki muatan negatif yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi besarnya sama. Namun yang proton positif, yang elektron negatif. Atom memiliki muatan listrik yang netral. Artinya jika total muatan positif atau proton sama dengan muatan negatif elektron. Ya, saya ulangi. Atom memiliki muatan listrik netral jika total muatan positif atau jika total proton sama dengan total jumlah elektron. Nah, ini gambar dari atom karbon. Di dalam inti atom atau nukleus ada 6 proton, ada 6 neutron. Sedangkan pada kulit atom yang disebut sebagai awan elektron, di situ juga ada 6. Pada kulit pertama ada 2 elektron, pada kulit kedua ada 4 elektron. Jadi jumlahnya ada 6 elektron. Sehingga atom ini dikatakan atom netral karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu 6. Jumlah proton, elektron, dan neutron dilambangkan dengan nomor atom dan nomor massa atom. Nah, ini bisa kalian lihat tabel periodik unsur ya. Saya harap nanti kalian ini semua punya. Silakan cari di Google, kemudian di print out dan ditempel di bukunya masing-masing. Ya, kalian tahu atom golongan 1A ada hidrogen, ada litium, ada natrium, ada karbon, ada ribon, dan seterusnya. Atom golongan 2A dan seterusnya. Ya, ini adalah tabel periodik unsur. Di sini juga sudah ada nomor jumlah proton, elektron, neutron. Ya, contoh atom hidrogen. Ya, jumlah protonnya 1, elektronnya juga 1. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi kalian nanti bisa lihat ya, nanti di belakang Pak Guru jelaskan. Nah, yang kedua, massa atom dan berat atom. Istilah massa atom atau istilah massa menunjukkan kuantitas atau jumlah materi yang terkandung di dalam suatu benda. Jadi massa itu menunjukkan kuantitas atau jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa suatu benda akan tetap dimanapun benda berada, baik itu di sini, di sana, atau di luar angkasa. Namanya massa selalu tetap. Namun kalau berat nanti bisa berbeda-beda. Baik, saya jelaskan lebih lanjut. Ukuran yang digunakan untuk mengukur massa benda adalah besar gaya yang memberikan percepatan tertentu terhadap benda tersebut. Makanya selalu tetap karena percepatannya tetap. Berat suatu benda berkaitan dengan gaya tarik bumi terhadap massa benda tersebut. Nah, jadi kalau berat itu tergantung dari gaya tarik bumi. Itu kalau di bumi. Kalau di bulan berarti tergantung gaya tarik bulan. Di bumi saja berat itu berbeda antara di kutub utara, di khatulistiwa, atau di kutub selatan. Mempunyai berat yang berbeda-beda meskipun bendanya sama. Tapi kalau massa tadi, meskipun di kutub utara, di khatulistiwa maupun di kutub selatan selalu tetap. Itu namanya massa. Massa atom menunjukkan jumlah sebenarnya dari massa proton ditambah neutron ditambah elektron. Karena
massa elektron sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Maka nomor massa atom atau nomor atom menyatakan jumlah massa proton ditambah neutron. Ya, jadi elektronnya diabaikan karena sangat kecil sekali. Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam inti atom. Nomor atom diberi simbol Z. Ya, nomor atom diberi simbol Z. Nah, ini 3 penulisan lambang nukleoida. Z tadi adalah nomor massa. Suatu unsur dalam atom bermuatan netral jika unsur tersebut bermuatan negatif, yang disebut dengan anion. Saya ulangi, suatu unsur dalam atom bermuatan netral. Jika unsur tersebut bermuatan neto-negatif disebut anion. Jika bermuatan positif disebut kation. Atom anion dan kation secara umum disebut sebagai nuklida. Nuklida. Jadi kalau anion, kation itu atom yang bermuatan. Kalau anion itu bermuatan negatif, sedangkan kation bermuatan positif. Untuk menyatakan nuklida, suatu unsur yang memberikan keterangan nomor massa dan nomor atomnya digunakan lambang A, X-nya besar, di bawah X, Z, di mana A adalah nomor atom, X adalah nama atom, Z adalah nomor massa. Contoh, Mg, sini 12, sini 24. Maka 12 merupakan nomor atom, ya, 12 nomor atom. Mg adalah nama atom, yaitu atom magnesium. Sedangkan 24 adalah nomor massa. Maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sama dengan nomor atom. Jadi nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Berapa jumlah neutronnya? Jumlah neutron dicari dengan cara mengurangkan antara nomor massa dan nomor atom. Berarti 24 kurangi 12. Jumlah neutronnya juga 12. Ya, jadi seperti ini cara membaca sebuah unsur, sebuah atom. Mg1224. 12 adalah nomor atom yang juga merupakan jumlah proton yang juga merupakan jumlah elektron. Sedangkan 24 adalah nomor massa. Jumlah neutron dicari dengan mengurangkan nomor massa dan nomor atom. Nah, sekian pelajaran kali ini tentang atom. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dengan baik, sehingga kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Saya akhiri. Oh ya, jangan lupa nanti mengisi daftar hadir via WA, link yang akan saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.